Hari Sabtu, seperti biasa, Ultraman Trigger akhirnya tayang dan kali ini telah memasuki episode ketiga yang sudah tidak usah kita ragukan lagi. Jalan ceritanya akan dibawakan dengan sangat baik dan semakin menarik, ditambah dengan kualitas fight scene-nya yang memanjakan mata akan terus kita dapatkan setidaknya sejauh ini. Dan sampai pada episode ketiga, bisa dibilang ini hanya sebuah permulaan untuk mengenalkan beberapa karakter dan inti cerita apa yang ingin disajikan di series yang satu ini. Dan untuk garis besarnya sudah bisa kita pahami, namun ada beberapa twist dan misteri yang akan terjawab seiring berjalannya episode. Seperti biasa, kita akan membahas jalan ceritanya sesingkat mungkin dan beberapa hal menarik yang diberikan di episode kali ini. So, Ultraman Universe, let's talk about it. Episode kali ini dimulai dengan Kengo yang sedang berada di markas Nurse DC bersama anggota yang lain termasuk Yuna dan didatangi oleh Kapten Tatsuya yang akan memberinya latihan dan Yuna akan mengawasinya. Berita lokal menyampaikan bahwa Ultraman Trigger yang muncul belakangan ini ditetapkan TPU sebagai entitasnya harus diawasi, di mana berita itu disaksikan juga oleh Ignis dan Tenshin yang tidak setuju jika Ultraman Trigger dianggap sebagai ancaman yang harus diawasi seperti itu. Kengo dan Akito yang sedang bersama di rumah keluarga Shizuma tiba-tiba bertemu dengan Ignis yang tampaknya sedang mengincar Yuna dan mengaku sebagai pencari harta karun dari seluruh alam semesta yang menurutnya menarik dan indah untuk diambil. Namun dengan sedikit perlawanan dari Kengo dan Akito, mereka berhasil mengusir Ignis pergi untuk sementara waktu. Akito dan Presiden Mitsukuni yang sedang berada di laboratorium membahas tentang ketiga raksasa kegelapan dan reruntuhan kuno, serta sesuatu yang tampaknya mereka sembunyikan dari Yuna berkaitan dengan reruntuhan kuno serta Hyperkey Trigger Skytype yang tampak telah selesai diciptakan. Di tempat lain, Kengo, Akito, dan Yuna yang sedang bersama tiba-tiba didatangi oleh raksasa kegelapan ketiga yaitu Hyudram yang menculik Yuna ke suatu tempat di mana di sana Hyudram memanggil Yuna sebagai Yuzare dan memintanya untuk memberitahu lokasi keberadaan sebuah inti bernama Eternity Core. Di sela-sela itu, Ignis datang untuk menyerang Hyudram yang sepertinya mereka ini saling kenal, disusul oleh Kengo dan Akito yang hendak menyerang Ignis namun dilindungi oleh Yuna yang secara spontan berubah menjadi Yuzare dan menyuruh Kengo untuk mencegah para raksasa kegelapan memiliki inti bernama Eternity Core. Hyudram yang melihat itu langsung memanggil seekor kaiju bernama Gazor dan Kengo yang bersiap untuk melawannya dengan Hyperkey Skytype yang diberikan oleh Akito. Kapten Tatsuya yang mencabut keputusannya menetapkan Trigger sebagai makhluk yang harus diwaspadai, memerintahkan Guts Falcon untuk membantu Trigger yang akhirnya berhasil mengalahkan Kaiju Gazor. Namun musuh lain muncul, yaitu Hyudram yang berubah menjadi raksasa untuk menghadapi Trigger. Yang sayangnya, Trigger kalah namun sempat dibantu oleh Nurse DC yang menembak Hyudram. Sebelum Hyudram semakin marah, kedua raksasa kegelapan datang mencegahnya dan memutuskan untuk pergi dulu. Kengo yang tahu bahwa Ignis menyelamatkan Yuna dari Hyudram berterima kasih dan memperkenalkan diri yang mana Ignis masih mengejar Yuna, bahkan ditambah dengan kekuatan dari Ultraman Trigger yang dimiliki oleh Kengo. Presiden Mitsukuni dan Akito pun memberitahu Kengo fakta bahwa Yuna memiliki roh Yuzare yang menetap di tubuhnya, di mana ia adalah seorang pendeta ultra kuno sesuai yang dilihat dari prasasti reruntuhan kuno, dan meminta Kengo untuk merahasiakan hal tersebut dari Yuna. Di akhir, ketiga raksasa kegelapan berada di dalam air dan tampak mereka memiliki rencana untuk memiliki inti bernama Eternity Core yang hanya diketahui oleh Yuzare, dan episode kali ini pun selesai. Sekarang kita bahas beberapa hal menarik yang ada di episode kali ini. Yang pertama, tambahan scene di opening. Ini kemungkinan akan terus terjadi ke depannya, yaitu ditambahkannya scene tambahan pada opening. Dan yang ditambahkan kali ini adalah scene Ignis dan Dark Trigger yang berada di belakangnya. Scene ini tentu aja ditambahkan karena Ignis sudah dimunculkan sebagai antihero yang masih akan banyak menunjukkan aksinya ke depan. Namun jauh lebih menarik adalah kenapa dimunculkan juga sosok Dark Trigger yang berada di belakangnya. Dan jawaban yang paling mudah ya karena Ignis ini akan menjadi human host dari Dark Trigger seperti teori yang sudah dibahas beberapa waktu yang lalu. Walaupun kalau dipikir-pikir, harusnya yang menjadi Dark Trigger adalah si Kengo yang juga adalah Trigger versi cahaya. Tapi bisa juga kemunculan Dark Trigger di opening ini tidak mengartikan bahwa Ignis adalah human hostnya Dark Trigger, karena memang masih ada banyak kemungkinan tentang karakter yang satu ini dan sepertinya akan menjadi karakter antihero. Yang selanjutnya, hubungan Yuzare dan Yuna. Sebelum-sebelumnya, kita sudah tahu bahwa Yuzare dan Yuna sudah pasti memiliki hubungan yang belum diketahui sebenarnya apa hubungan mereka. Di episode ketiga ini, Hyuda menculik Yuna karena mengiranya sebagai Yuzare
untuk memberitahu sebuah informasi rahasia pada mereka yang bernama Eternity Core. Bahkan saat akan tertembak, Yuna tiba-tiba berubah menjadi Yuzare secara keseluruhan dengan tubuhnya sendiri. Presiden Mitsukuni juga mengatakan bahwa Yuna memiliki roh Yuzare di tubuhnya, yaitu sudah menjawab pertanyaan apa hubungan antara Yuna dan Yuzare, yaitu reinkarnasi. Yuna adalah reinkarnasi dari Yuzare yang walaupun kini ia adalah manusia biasa, ada roh dari Yuzare yang adalah pendeta kuno dari masa lalu dan masih memiliki kemampuan untuk datang ke masa kini dengan memanfaatkan tubuh dari si Yuna. Yang selanjutnya, Trigger tidak mampu mengalahkan Hyudram. Jujur aja saya suka dengan yang satu ini, yaitu Trigger atau Kengo yang pada akhirnya tidak berhasil menang saat menghadapi Hyudram. Berbeda dengan yang sebelumnya, yaitu saat ia menghadapi Dargon di bawah laut. Kita tahu bahwa Kengo ini sangat amatir dan baru menjadi seorang raksasa jaya, sedangkan para raksasa kegelapan termasuk Hyudram sudah sangat berpengalaman dalam hal bertarung. Ya harusnya mereka jauh lebih unggul dibandingkan Trigger, dan kekalahannya kali ini rasanya masuk akal aja, walaupun pastinya Kengo akan semakin bertambah kuat ke depannya. Yang selanjutnya, Nurse DC bisa digunakan untuk menyerang. Markas dari TPC yang memiliki bentuk unik dengan kepala naga sempat dikira akan digunakan dalam pertempuran, yang ternyata hal itu benar, di mana pada episode kali ini mereka menyerang Hyudram dengan cannon yang berasal dari Nurse DC. Jadi alat tempur TPC bukan hanya Guts Vulcan aja, melainkan ada Nurse DC yang tentu aja jauh lebih kuat, bahkan kemungkinan bisa berubah bentuk. Yang selanjutnya, Hyudram telah bangkit lebih dulu. Ini agak di luar dugaan ya, yaitu ternyata raksasa kegelapan yang pertama kali bangkit bukanlah Carmilla, melainkan Hyudram yang mengatakan bahwa ia telah bangkit 1 abad lebih awal dibanding kedua temannya. Dan tentu aja, 1 abad itu bukan waktu yang singkat. Kemungkinan Hyudram sudah melakukan beberapa pergerakan yang belum diketahui. Dan hal menarik lainnya yang sepertinya akan menjadi sesuatu yang penting untuk cerita Trigger ini adalah Eternity Core, dan itu akan kita bahas lebih tuntas di video terpisah. Kalau kamu mau ngikutin terus pembahasan seperti ini, langsung aja tekan tombol subscribe di bawah biar gak ketinggalan video selanjutnya. Di depan ada video lainnya, bisa langsung aja kalian tonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.